Pak Andre. Ya, oke. Selamat siang semuanya. Sahabat Kompak Siang Lovers yang sudah bergabung di virtual Zoom. Mohon maaf saya tidak bisa hidupkan kamera karena sinyal saya very low. Kalau saya nyalain kamera, dia langsung drop, Pak. Jadi saya terlempar nanti. Oke, mohon maaf saya tidak bisa nyalakan kamera ya. Oke, selamat siang teman-teman yang sedang menyaksikan di virtual Zoom maupun yang ada di YouTube channel yang sedang menyaksikan tayangan ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga luar biasa kan? Tanpa terasa sudah masuki hari ketujuh di tahun baru 2025 ya. Betul-betul waktu itu berjalan begitu cepat ya. Setelah kita semua ya having fun di Natalan, di New Year's Eve ya. New Year's Eve itu tahun baruan ya. 2025. Ya, kita boleh ada sampai saat ini dengan penuh semangat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan antusias. Ya, itu semua adalah anugerahnya Tuhan ya. Karena itu biarlah hati kita yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang besar yang selalu menyertai kita ya. Sehingga kita boleh ada sampai hari ini adalah karena anugerahnya semata-mata. Saya percaya Anda semua pasti masih diliputi semangat tahun baru ya. Anda adalah orang-orang yang bukan sekedar ngisi waktu ya masuk ke Zoom Kompak ya. Semuanya mau dengarkan semua firman Tuhan. Alright, saya hargai Pak Bambang yang dari jauh keluar naik mobil cepat-cepat pulang. Itu luar biasa. Saya apresiasi. Dari Olam Balikpapan, Oil City. Luar biasa. Sampai ngantuk-ngantuk. Karena beda waktunya ya. Waktunya beda 1 jam. Ya, sebentar. Ini ada Pak Frans nelpon saya sebentar ya. Nah, barusan dia telepon, nggak tahu kemana dia. Selalu BCA lagi. Banyak cari alasan. Ya nggak apa-apa. Ya biar aja. Dia nggak mau, nggak ada kesaksian. Kita akan isi kesaksian. Oke, Anda bukan orang-orang yang biasa-biasa. Kita kan orang luar biasa. Kita biji mata Tuhan. Kita ditebus oleh darah Kristus. Malaikat jatuh dalam dosa, nggak ditebus, nggak dicari. Tapi begitu Andre jatuh dalam dosa, dicari. Luar biasa ya. Ya, Tuhan Yesus itu tetap sama ya. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tapi kita harus berubah. Tidak boleh tetap. Kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Ya, kita adalah manusia lama menjadi ciptaan yang baru. Ya, jangan terus-terusan yang nyaman jadi manusia lama. Yang mudah mutung, mudah kecewa. Ya, ada firman Tuhan yang keras. Yes. Dinasihati teman, dinasihati langsung mutung. Mutung. 1, 2, 3. Langsung mutung. Apa endingnya apa? Muntaber. Mundur tanpa berita. Ya oke. Di sini nggak ada orangnya Pak. Di Laut Afrika sana orangnya. Ya, di sini orangnya baik-baik. Ya. Oke, hari ini Nah, enak laut mati, Pak. laut mati. Ya, oke. Hari ini harusnya Pak Frans ya dari Medan. Dia berjanji sejak lama. Di sinilah saya ini selalu sport jantung ya cari narasumber, sport jantung setelah jam 12 siang saya sport jantung. Masuk nggak ini narasumber? Ini saya selalu sport jantung. Ada aja yang bikin saya sport jantung. Jam 12 kalau nggak ada narasumber ini saya telepon juga nggak diangkat. Jadi bikin sport jantung saya kan.
Ya, itulah tetap bayar harga lah. Apa ya? Oke. Jadi hari ini nggak ada narasumber karena ya saya nggak tahu kemana dia. Oke, saya tawarkan siapa yang mengisi kesaksian. Kalau nggak ada ya saya akan isi, nggak apa-apa. Kesaksian itu kan nggak kan banyak. Setiap hari kan Tuhan bekerja, ya nggak? Roma 8:28. Oke, ada yang mau bersaksi? Bu Arianca, Pak Bambang. Ya, ya, Pak. Ya, ya. Ya, saya sedikit, Pak. Ah ya, Jadi, boleh, boleh, ya, boleh, baik. Ya, boleh. ya, selamat siang semua. Oke, selamat siang Pak Ya, Bambang. ya, ya, Ya. Tuhan memberkati. Ya, betul, Pak Andre. Luar biasa. Sport jantungnya ini. Iya, Atau enggak? setiap jam 12 itu saya sudah mau sport jantung. Selalu tuh. Sport Masih, jantung cari kalau sport narasumber. jantung, Narasumber ya, sudah penuh, Pak. Sampai 31 Januari sudah penuh. iya, iya, Sudah iya. penuh. Tapi sport jantungnya setiap jam 12. Iya, enggak apa-apa Pak, sport jantung. Semakin sehat. Komitmen Tapi enggak? kalau jantung jatuh itu yang Ah, itu dia. Itu dia. iya, iya, luar biasa Pak ya. Oke. Jadi saya kesaksian pada hari kemarin Pak ya. Oh ya. Kan Oke. saya ada acara itu Natalan wilayah di Sidoarjo Pak. Jadi Pak saya Bambang, sinyalnya gede nggak? Kalau gede dibuka aja kameranya supaya bagus YouTube-nya. Kalau saya oh gitu. buka terlempar ya. Oh, siap-siap. Ya. Iya. Jadi Supaya bagus YouTube-nya. ya, jadi saya kemarin kan ikut acara Natalan wilayah Sidoarjo kan Pak. Sidoarjo, Jadi oke. ya acaranya mulainya jam 5, jadi saya harus berangkat jam setengah 2 atau jam 2 karena tempatnya agak masuk-masuk. Tapi ya puji Tuhan dalam perjalanan itu Pak, mulai dari Lawang itu sudah hujan sampai Manado. Luar biasa hujan. Oh, Lebat oke. juga Pak. Iya, nah, dalam perjalanan udah macet lagi. Waduh Tuhan, gimana ini? Tapi ya puji Tuhan semua itu dalam kalau kita menyerahkan semua dalam tangan Tuhan itu ya ada aja ya apa ya, tanda-tanda untuk sesuatu yang akan menimpa diri saya ini Oke. bersama dengan mobil yang kecil ini. Nah, itu kan masuk di anu Pak pergudangan industri itu Oh, Trosobo itu. Nah, itu saya terjebak masuk wilayah yang apa ya menurut orang itu langganan banjir. Sedangkan saya diarahkan oleh Google Map itu juga seperti itu. Nah, setelah saya mau masuk ke wilayah itu, masuk ke pergudangan industri itu, kan karena hujan dan itu tergenang. Memang dia si yang penjaga itu, Pak, Bapak jangan masuk. Kalau Bapak masuk nanti di sana lebih dalam daripada sini. Wah, puji Tuhan. Saya diberi, padahal waktu itu saya dengan apa namanya hati yang keras. Saya biasanya kan saya keras Pak orangnya. Kalau sebut anu terjang saja, nggak mau tahu gimana. Tapi entah gimana itu orang parkir itu mengatakan begitu, Pak, jangan masuk. Bapak ngambil jalur yang lain gitu. Jalur lain nanti Bapak kembali lagi masuk ke kiri terus ke kiri lagi. Nah, itu jalan buntu lagi. Jalan buntu Pak Andre. Aduh, luar biasa ini saya. Akhirnya kembali lagi, tetapi yang saya mau sampaikan bahwa Tuhan itu memang yaitu apa namanya ya menyertai kepada setiap orang yang menyerahkan perjalanan dalam Tuhan. Jadi ketika saya diberitahu oleh orang itu penjaga apa namanya persimpangan itu, pertigaan itu, dibilang jangan Pak masuk. Saya entah gimana saya mengikuti dia. Jangan Pak, jangan nanti Bapak. Menurut saya mana mana mungkin lah di sini tidak begitu dalam masa sana dalam. Ternyata betul Pak. Banyak orang mengatakan di situ Bapak kalau mobil kecil nanti bisa tenggelam, nggak bisa jalan gitu. Puji Tuhan. Akhirnya saya tidak masuk di situ, mengambil jalur lain. Menurut Google Map juga masuk jalan buntu. Aduh, ini Google Map gimana ini?
untuk kesekian kalinya, Pak. Saya Google Map itu sesungguhnya saya kurang percaya. Karena dia tidak tahu gimana, beberapa kali itu saya waktu perjalanan itu sering dimasukkan ke lorong-lorong yang apa namanya yang nggak benar, masuk untuk jalan sepeda motor tapi mobil tidak bisa, seperti pengalaman yang beberapa bulan lalu saya ke Kediri itu, ke anak eh, saya jalan malam dengan kendaraan juga, saya Google Map kok masuknya di perkampungan, apa namanya, memang saya maksudnya mengambil jalan pintas gitu, terus dimasukkan dari yang tidak bisa juga dilalui hanya sepeda motor. Wah, terpaksa kembali, akhirnya saya mengikuti jalur yang biasa saya lalui. Inilah eh, bahwa luar biasanya Tuhan itu bagi kita yang anak-anak Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita ini anak Tuhan mengalami satu masalah ataupun keadaan yang memberatkan kita, yang sangat apa ya, ya sangat berat begitu, yang kalau mungkin saya paksakan masuk, kalau seandainya itu tenggelam dan nggak bisa jalan, bagaimana saya? Kebetulan saya bersama dengan istri kan, saya semakin susah nanti. Nah, akhirnya saya bersekutu. Itulah pengalaman kesaksian saya bahwa saya untuk sekian kalinya mengucap syukur pada Tuhan, dan setiap perjalanan haruslah kita menyerahkan kepada Tuhan agar supaya Tuhan menyertai kita. Itu Pak kesaksian saya kemarin, dan saya bisa kembali seperti yang sekarang ini dengan selamat, sehat, dan sejahtera. Itu Ya, Pak oke. kesaksian saya. Ya, terima kasih Pak Bambang ya sudah ngisi kesaksiannya yang harusnya Pak Frans Bonardo. Dia sekarang ada masalah dengan Zoom-nya, tidak bisa connect. Ya. Ya, lambat masuk pula, sudah masuk lambat, tidak bisa connect pula. Tidak apa-apa. Ini Pak, tapi Ya, masuk tuh, ya masuk masuk Pak. tapi tidak bisa connect Pak. Itu masih Oh iya tidak iya ada iya. connection kan? Tidak Ya koneksi selamat dengan siang, audio. selamat siang Pak Karel, Pak Karel, selamat Nah, siang. ya nggak apa-apa lah. Ya. Pak Karel masuk. Ah, Iya. puji Tuhan, Pak Karel masuk. Ya, Pak Bambang mengalami apa ke tempat yang asing ya, tempat yang asing. Tapi terus apa? Terus jalan terus ya. Oke, mantap, Pak. Ya. Pak Bambang pernah nggak mengalami hal-hal yang rasanya apa yang diharapkan Pak Bambang itu nggak sesuai dengan apa Ya. yang uh, di, dimaksudkan, kok nggak Iya sesuai, Pak. kok malah terjerumus, pernah nggak mengalami itu Pak? Wah, sering Pak. Ah, Tapi sering, coba juga ceritakan. tapi Apa yang juga tapi juga sering juga apa yang saya inginkan diberi juga sama Tuhan. ya, nah, Ada lah, tapi ada ada. kan? Nah, Ya, ada. apa contohnya waktu itu? Ya, contohnya misalkan saya menginginkan sesuatu, misalkan eh, apa ya, yang saya inginkan, yang katakanlah keinginan atau apa ya, keinginan saya, eh, kesukaan saya begitu, Oke. kesukaan saya. Jadi kadangkala Tuhan mungkin tidak memberikan karena ada, seandainya saya diberikan itu, kelimpahan itu, maka mungkin saya akan menjadi orang yang tidak apa ya, tidak melakukan kebenaran itu. Nah, ya, Itu ya. Pak ya, mungkin Malah saya bisa, menjauh ya, malah iya, endingnya menjauh. ya Indonesia Ya, semakin jauh Pak ya. makin jauh. Memang Puji diberi Tuhan. Amin. kelimpahan, Ya, kelimpahan, tetapi ada yang perlu saya inginkan, ya. sesungguhnya ya itu tidak, menurut Tuhan masih belum waktunya gitu. Belum waktunya ya. Itu belum waktunya. Karena ada firman Tuhan juga kan, Iya. Tuhan juga menghajar anak yang dikasihinya. Ah, itu. Jadi kalau kita lagi diberikan masalah, problem, ingat firman Tuhan. Tuhan juga menghajar orang yang dikasihinya. Untuk apa? Memurnikan.
Ya, ya, untuk memurnikan iman kita. Oke, saya mau tanya lagi ya. Ini kita berdua aja lah. Teman-teman ada yang ponsanya buka mikrofon, tanya ini narasumbernya ini Pak Bambang. Oke, nggak ada yang tanya. Saya mau tanya lagi. Pak Bambang, pernahkah Pak Bambang mengalami hal-hal yang ya dianggap ya katakanlah titik terendah dalam hidup sehingga Pak Bambang berpikir sebetulnya Tuhan ini ada nggak sih? Ya. Sebetulnya ada nggak ya? Mungkin dulu atau kapan pernah mengalami pengalaman titik terendah. Wah, Saya doa saya itu tidak masih mentok di atap-atap dari tembaga itu. Atap itu ada tembaga yang mentok. Rasanya Tuhan itu nggak denger. Pernah nggak mengalami titik terus wah, seperti itu? pernah Pak, pernah, Ah, coba. sering Oke. terendah itu. Ya, saya itu kalau apa namanya bisa dikatakan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kerja, ya artinya apa? Artinya kerja pun montang manting gitu ya. Oh ya. Ya, jadi karena dengan ibarat itu bahwa saya bisa memberikan bahwa kehidupan saya pernah dalam kondisi yang terendah. Maka saya bekerja luar biasa. Jadi tadi saya sampaikan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kan tidak mungkin kan itu. Iya. Jadi pada saat kondisi yang tidak mungkin itulah eh, saya melakukan apa artinya menggunakan kemampuan saya, apa yang saya miliki. Saya kerahkan semua tenaga saya untuk mencukupi kebutuhan hidup saya. Tetapi luar biasa. Setelah sadar, setelah sadar, oh iya ya, Tuhan katakan seberapa kemampuan kamu, dia bilang gitu. Tuhan bilang, apa yang kamu dapatkan setelah kamu melakukan. Saya duduk termenung juga Pak itu, memikirkan, wah, ya benar juga ya. Maka di sini saya sadar bahwa memang betul Pak, waktu itu saya apa ya, bisa katakan melupakan Tuhan. Saya melupakan Tuhan dan mengedepankan kemampuan saya. Ya, waktu itu saya kerja sampai nyambi Pak, sambilan di mana di Surabaya, Tanjung Perak. Saya kan di samping sudah jadi dosen, saya juga nyambi jadi asisten personalia di suatu perusahaan pelayaran penyeberangan, Pak. Ya, kalau Bapak tahu di situ ada PT Jembatan Madura itu. Nah, itu saya masuk di situ. Tetapi tidak cukup, Pak. Tidak cukup. Berapa saya yang dapatkan terus begitu habis dimakan hangat, ya. Habis. Ketika itu pada suatu titik terendah, bukan tertinggi, titik terendah disitulah sadar bahwa hanya satu-satunya sumber kehidupan atau sumber berkat itu hanya dari Tuhan. Itu sebabnya ketika saya sadar itu, saya kembali berdoa kepada Tuhan, minta ampun Tuhan, bahwa sepanjang kehidupan saya saat ini adalah selalu menggunakan pikiran saya, tenaga saya yang saya kedepankan. Tetapi menyampaikan Tuhan. Oleh sebab itu, kemudian saya berbalik Pak, bertobat. Pak. Jadi mendahulukan Tuhan dengan lewat doa bersama istri dan anak-anak, terutama saya dengan istri. Kalau anak-anak masih agak apa ya, kadang-kadang timbul tenggelam. Tetapi rutinitas saya lakukan itu sebelum saya melakukan kegiatan menyongsong hari yang baru, saya datang kepada Tuhan agar supaya Tuhan memelihara pekerjaan saya, apapun yang saya kerjakan Tuhan memberkati. Nah, di situ mulai nampak Pak, meskipun ya apa ya berat begitu, tetapi puji Tuhan akhirnya Tuhan mencukupkan sedikit demi sedikit bahwa Tuhan memulihkan kehidupan saya. Gitu. Sampai
pada akhirnya saya pun tinggalkan sambilan saya sampai saya bisa meninggalkan pekerjaan sambilan saya itu, Pak. Dan saya Oke. konsentrasi di ngajar saja. Nah, Tuhan juga katakan kamu masih apa istilahnya egois dan masih ada semacam keinginan yang melebihi apa yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan. Akhirnya saya itu Pak sadar, terus saya tidak tahu gimana dipelihara itu Pak. Lama-lama itu dicukupkan segala kebutuhan itu, nggak tahu gimana cara. Amin. Ada aja yang pekerjaan yang dari pendidikan ini, dari akademi ini, dari fakultas, saya ada aja tambahan untuk melakukan aktivitas di kampus itu. Dan akhirnya saya bisa mengesampingkan pekerjaan tambahan. Itu luar biasa, Pak, memakan waktu. Saya itu ketika itu, Pak, Bapak tahu, kan saya kerjanya di rumah saya di Malang. Kemudian pekerjaan saya di Surabaya yang tambahan. Itu kalau pagi saya berangkat, Pak, jam 4 4 atau katakan paling lambat setengah 5 itu sudah harus berangkat dari apa namanya? Dari Malang. Waktu itu belum ada tol kan, Pak. Jadi lewat jalan bawah itu. Itu pulangnya nanti tengah malam antara jam 11 setengah 12 karena kan perusahaan itu jam 8 itu apa selesai. At least kan 1 jam untuk perjalanan keluar dari belum ada tol, jadi lewat kota sampai keluar itu 1 jam tambah perjalanan. Jadi hampir setiap hari itu saya seperti itu Pak. Ya. Jadi berat sekali itu. Tetapi puji Tuhan saya bisa lepaskan itu demi sedikit. Kemudian saya konsentrasi. Tuhan katakan kamu konsentrasi aja karena Tuhan mungkin saya berpikir begini. Itu Tuhan sudah sediakan apa yang Tuhan sediakan saya di kampus itulah menjadi berkat saya dan itulah saya tekuni puji Tuhan sampai pensiun saya. Tapi apa namanya harus bayar harga Pak. Jadi Saya jadi ingin harus bertanya, Pak Andre. ya silakan Pak. Boleh? Iya. Ya, silakan Pak Gibson. Iya, Pak Bambang, di dalam titik Pak terendah Bambang tadi. bisa buka kameranya kalau boleh. Iya. Kalau saya nggak bisa buka kamera karena terpental saya. Iya. Ya. Itu Jaringan saya rendah. waktu Udah Pak. pertanyaan, Ya, iya, waktu pertanyaan Pak Andre tadi, pada saat titik terendah Pak Bambang dulu, sampai-sampai pernahkah mengalami kecurangan, misalnya melakukan hal yang enggak, katakanlah kayak seperti korupsi seperti gitulah, atau Ya. iya, atau hal Ya. yang nggak tidak benar. berkenan ya. Iya. Sering nggak Pak? Ya, sering. Saya tahu itu. Pak, di Soal tahun wanita. zamannya Pak Harto, di zamannya Pak Harto, misalnya melakukan biasa, Pak. judi atau yang supaya cepat lah, uang cepat ya kan, karena perlunya biaya, iya seperti itu kan? Jalur cepat. Ya. Iya, jalur cepat gitu. Begini Pak, saya tidak ada pikiran untuk berbuat korupsi untuk itu. Tapi ketika itu kan biasanya apa ya kolektif Pak ya. Kalau di tempat kita ini, kebetulan tempat saya waktu kerja itu kalau korupsi itu kolektif. Kolektif. Jadi makan Kolegial. bersama-sama. Ya, tetapi tidak ada seperti khusus Bapak katakan, apakah dengan kondisi seperti itu saya melakukan itu tidak. Anunya Pak, sasaran saya pegadaian Pak, menyelesaikan masalah tanpa masalah itu. Itu Pak. itu Ya. apa itu? Apanya pajak itu? Iya, bukan Mengatasi pegadaian kan punya moto begitu Pak. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya. Jadi lari saya ke situ Pak. Kalau pas saat kita apa namanya kekurangan, nah itulah sebabnya maka kita harus ada apa saving itu Pak. Jadi ketika kita diberkati maka kita waktu itu saya sedikit banyak nabung ya jangan sampai itu apa kalau sudah kelebihan ya mau tidak mau ya
mencari yang lain seperti yang saya katakan tadi itu Pak. Saya lebih baik bekerja sampai siang dan malam sampai Banting saya tulang ya. mengabaikan. Iya. Iya Pak, saya itu justru berdosa juga sama Tuhan. Saya banyak mengabaikan tugas-tugas saya dosen yang sudah percayakan Tuhan untuk saya bekerja di situ. Untuk cari tambahan saya harus sambil di pelayaran itu Pak. Karena di situ lumayan juga gajinya cukup lumayan, satu bulannya itu bisa bisa mencukupi lah gitu. Tapi ada risiko yang saya ini. Tetapi karena risiko itu bisa saya pertanggungjawabkan. Jadi persoalannya ketika saya mengambil langkah itu, apakah juga bisa saya pertanggungjawabkan? Ternyata bisa. Kalau bisa kita pertanggungjawabkan, maka saya lakukan itu. Seperti misalkan tugas saya mengajar, kemudian membuat tulisan-tulisan dan sebagainya, itu saya lakukan sebagai tanggung jawab saya. Tri Dharma Perguruan Tinggi itu saya lakukan. Jadi ketika saya harus mengadakan pengabdian, ya ikut. Tetapi itu sangat berat itu Pak. Gimana caranya untuk mengantisipasi itu? Tapi itu semua kerjasama Pak. Jadi ada suatu, jadi misalkan saya dengan Pak Gibson, dengan Pak Andre dalam satu tim, ya nggak apa-apa. Nanti kita pengabdian, nanti Pak Bambang belakangan. Pak Bambang tugasnya sebagai buat laporan, misalnya, atau sekali-sekali saya usahakan untuk bisa mengikut. Jadi kerjasama itu memang diperlukan Pak dalam satu tim itu. Jadi itu sebabnya saya kalau melakukan korupsi secara individu tidak Pak. Tapi secara kolektif dengan bersama-sama dengan teman waktu saya masih kerja di Semarang Pak, sebelum saya jadi dosen, itu saya kan tahun 90-an saya di 90 saya di lembaga penelitian di Semarang, penelitian laut ya. Kemudian saya tahun 93 mulai saya dipindahkan di perguruan tinggi. Jadi resminya saya 93 sampai tahun 2021 itu saya mengabdi. Berjemaah lah ya Ya, korupsinya ya ya. Pak. Ya. Iya, Jadi jadi tapi semua itu pertanyaan, bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Jadi oh gitu kita ya. tidak apa istilah membabi buta seperti mereka misalkan. Iya. Pokoknya duitnya banyak kemudian tidak kita tidak mau seperti itu. Jadi kita Jadi pakai iya, jadi kita pada waktu lakukan itu, ya. Pak Bambang ketika melakukan seperti itu Ya, bersama dengan teman-teman itu merupakan eh, sah lah seperti itu menurut Pak Bambang pada waktu itu ya. ya, ya. Nah, Iya, itu jadi masih anu, Pak. Ya, masih masih Tuhan belum di depan, Pak. Masih di pada belakang. waktu itu Pak Bambang aku sebelumnya nggak tahu apakah latar belakang Pak Bambang dulu Muslim? Tadi Ya, ada. saya kan Oh, Muslim, Pak. Jadi saya Muslim itu oh, dari kecil sampai SMA. oh gitu. Nah, masih SMA, kemudian saya Hmm. masuk perguruan akademi di Pasar Minggu, Akademi Usaha Perikanan. Hmm. Kemudian saya bekerja karena saya sekolah akademi itu karena waktu itu ada ikatan dinas, kemudian langsung bekerja di departemen itu. Jadi saya Oh, masuk dan masuk. apakah Ah, Pak Bambang tadi ya, sudah menceritakan bahwasanya bagaimana Pak Bambang bisa mengenal akan Tuhan Yesus atau kebenaran ini? Udah tadi ceritakan atau belum? sudah kemarin sama Pak Oh, Andre sudah ya Pak tadi. Andre. Oh iya, Ya kesaksian oh saya gitu. yang pertama itu sudah Sudah, Oh saya iya, saksikan. sudah. Iya, iya Pak. iya Jadi ya. gini aja secara singkat, saya kan dari SD atau dari kecil sampai SMA, kemudian lulus SMA sampai saya mengenal Yesus, kemudian saya bekerja, kemudian apa namanya nikah ya, rumah tangga. Dan mengenal Yesus itu kalau tidak salah kemarin saya sampaikan di kisah kisah 4 ayat 12 itu Pak. Kalau mereka-mereka kan di Yohanes 14 ayat 6. Kalau saya akan ingin membuktikan karena kan saya ikut kakak saya Katolik, jadi saya pernah membaca itu, kemudian saya mendengarkan para pastor ya menceritakan tentang keselamatan, keselamatan, keselamatan gitu. Benar sih bahwa Yesus itu adalah sumber keselamatan. Itu kan di Kisah 4 ayat 12 kan itu. Tidak ada
di kolong langit ini yang dapat bisa yang memberikan keselamatan pada kita hanya nama Yesus itu. Nah, waktu itu kan bergejolak, Pak. Sebelum saya mengenal Kristus itu kan. Bener ini. Ada jaminan, itu kan satu jaminan, insurance itu. Insurance kehidupan. Maka saya, kebetulan ya begitulah ceritanya di kerjaan saya. Yang penting saya ingin membuktikan apakah benar. Nah itu. Setelah saya bekerja, ada peristiwa yang kalau tidak salah gimana Pak Andre waktu saya cerita masuk Palkah itu Pak ya? Ya, masuk ke Palka untuk ngecek safety-nya kan, Iya. keselamatan. Ya, harus itu Pak Kiswat. Disitulah titik baliknya. Iya. Keyakinan dan keraguan saya, keyakinan tentang keraguan saya tentang keselamatan itu hanya di dalam Yesus itu dibuktikan waktu peristiwa itu. Palka itu. Iya, kalau itu nggak ada mungkin ya masih Islam kali ya. Iya. Islam. Tapi ketika itu saya apakah ini bukti keselamatan? Dan itu sekali, dua kali banyak yang peristiwa itu. Terus didukung oleh istri juga, ada calon istri itu kebetulan dia juga orang Kristen. Saya tidak tahu kalau dia Kristen waktu itu kenalan. Itu kira-kira Pak singkat. Iya. Oke. Itu Pak. Ya. Mantap. Ada yang mau bertanya? Noni ya. Manado ini ada yang mau bertanya? Bu Arianca ada yang mau ditanyakan? Lanjut aja dulu Pak Andre. Pak. Ya, oke. Jadi di sinilah ya. Harapan hanya kepada Tuhan. Selalu ada harapan kan, di tengah kegagalan. Ya, Pak Bambang kan mengalami krisis keuangan sehingga kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nah, sesuram, seburuk, sehancur apapun keadaan, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, Mas Bonardo nggak tahu kemana dia, hilang lagi dia. Ada tapi nggak bisa connect dia. Iya, ini Pak Frans Bonardo. Ya, dia nggak bisa connect. Iya. Jadi ya, oke, nggak apa-apa lah. Kita kapan-kapan nanti kita schedule aja Pak Frans Bonardo dengan lebih itulah disiplin itu. Sebetulnya saya males lah. Jadi host kompak itu, saya mendingan jadi peserta. Saya harus cari narasumber yang angel loh itu. Sudah dapat jam 12 siang, itu jam-jam saya kritis. Sport jantung nih. Masuk nggak ini narasumbernya? Kalau nggak masuk, terus bagaimana ini? 1001 pertanyaan ada di kepala saya. Ya. Nah, disinilah ya. Ya, lika-liku tetap saya lakoni saja. Ya enggak? Tetap dilakoni. Ada harga yang harus dibayar. Karena Tuhan mau membentuk saya mungkin. Melatih apa? Kesabaran. Ya enggak? Kesabaran. Nah, disinilah. Saya ambil positifnya sajalah. Nggak ada yang menggantiin saya nih jadi host. Nggak ada. Saya ada acara ini. Saya nggak pernah absen. Ya acara yang itu saya harus geser. Itu konsekuensinya. Karena jam 1 saya harus on. Acara yang ada ini, ada itu, saya geser. Nah itu kok konsekuensinya. Ya harus bayar harga. Mudah? Nggak mudah. Perjuangan. Nah disinilah. Ya beginilah caranya. Bagaimana kita semuanya demi nama Tuhan Yesus sajalah. Oke, Pak Bonardo sudah masuk, tapi sudah terlambat Pak. Tidak ada waktu Pak. Nanti kapan-kapan kita kasih waktu lagi ya Pak Frans. Jadi usahakan kita jam 1 kurang harus masuk untuk tes audio. Ya.
Kalau Ya. masuk jam 1 udah hampir jam 2 ya mau dapat apa gitu. Nanti saya schedule lagi bulan Februari karena Januari penuh semua di sampai 31. 31 udah penuh. Jadi saya schedule lagi Februari. Ya, usahakan acara-acara lainnya ya digeser. Kalau komitmen ya masuk. Jam 1 kurang harus masuk sini. Untuk dari narasumber. Nggak ada alasan inilah, ini tuh. Nggak ada BCA, nggak ada. Banyak cari alasan, nggak ada. Ya, konsekuensinya ya, acara lain ya harus geser. Ya, itu aja. Ya, apa-apa lah. It's okay. Masih banyak. Oke, right. Pak Bambang, silakan Pak. Sesi Ya, kedua. Pak. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa bagaimana jika Tuhan itu telah memanggil kita, memilih kita dan memanggil kita menjadi anaknya dan kita merespon sungguh-sungguh, maka apa yang kekhawatiran kita dan keraguan-keraguan itu akan dinyatakan. Jadi seperti yang tadi sudah sampaikan tentang peristiwa itu. Kemudian pada waktu peristiwa itu bahwa saya terus mengambil langkah pada tahun saya 73-74 itu saya menyerahkan total untuk dibaptis. Ya. Amin. Jadi saya 73-74 baptis, menyerahkan total kepada Tuhan. Kemudian saya tahun 75 nikah dengan calon istri saya waktu itu. Jadi saya memang betul-betul menyerahkan diri atas beberapa peristiwa-peristiwa yang membuat saya meyakin istilahnya sekarang bilang itu iman saya tambah kuat begitu, bahwa Yesuslah itu sumber keselamatan. Pokoknya jangan sampai ada yang mengatakan keluar dari, kalau dia keluar dari Yesus itu saya bilang itu salah besar. Jadi sumber keselamatan itu hanya ada di situ, benar, sebenar-benarnya. Dan meskipun kita tadi saya sampaikan pada saat saya sudah bekerja mengalami titik kritis itu, Tuhan tidak akan sampai tergeletak, betul juga itu. Amin. Lalu firman Allah katakan, kita akan diri ketika kita bertobat, kita menyadari akan, maka ketika dalam titik kritis itu saya ada satu pujian, Pak. Satu pujian yang sampai sekarang saya. Oke, bagus. Pendek saja, Pak. Ya. Jadi sebelum saya berdoa mengaku satu pertobatan dan saya hayati Tuhan, ampuni segala salah dan dosa apa-apa yang sudah saya perbuat itu bisa kemana-mana ya, saya bilang aku Juru selamat aku Amin. Mantap. Oke. Keren ini. Kesaksian yang pendek ya dari Pak Bambang ya. Memberkati kita semua. Jadi kita anaknya ya. Perlu tekun ya. Taat. Setia ya. Sejuta. Setia, jujur, taat. Sejuta. Nah, ingat itu ya. Anak Tuhan harus sejuta. Setia,
jujur, dan taat. Tuhan akan berikan Ya, apa yang kita mau sesuai dengan rencananya yang percayakan. betul, Pak. Oke, Ya, ya, mantap. puji Tuhan. Puji Tuhan juga kalau sampai sekarang umur 73 saya masih boleh berkontribusi di dalam melayani Tuhan seberapapun yang dapat saya lakukan gitu ya. Yaitu saya terus bersyukur dan biarlah semua itu menurut kehendak Tuhan. Kalau memang Amin. kau terus membekali, karena dalam firman Allah itu kan mengatakan terus berkalilah, bekali, terus latihlah dirimu. Pada saatnya Tuhan akan pakai dan itu akan diperlengkapi. Kita yakin kita diperlengkapi itu, Pak. Setiap hari ada hal baru yang saya dapatkan untuk melengkapi diri saya untuk bisa Amin. melayani Tuhan. Apapun yang bisa saya lakukan itu Pak. Ya, puji Tuhan saya masih nah saya dan anak-anak saya kalau sudah kemarin dibilang, Pak, kalau bisa umur 90 kan. Amin. Umur Bonus. 90, iya, Bonus. 90 katanya seperti Mbah Putri. Ya, Mbah Putri itu ibu saya, itu kan Mbah Putri. Oh, Mbak Putri masih ada? Saya itu, Masih? oh sudah nggak ada Pak, beberapa tahun yang lalu. Umur Oh. 96 Pak. Di mana? Di Singosari juga kan? Bukan, di Babat, Wingko Babat Pak. Oh, oke. Jadi Ibu saya Babat, ini, Jawa Timur ya masih ya? iya masih Jawa Timur Pak. Saya Timur. ini Oke. kalau asal muasalnya itu keluarga dari Jawa Tengah. Bapak Oh, saya dari Sragen, ibu saya dari Solo Tigo. oke. Ya. Kemudian bapak kerja di perusahaan kereta api. Ya. Nah, kemudian ditempatkan di situ di Babat itu di kepala stasiun situ terakhir menjabat sebagai kepala stasiun di Babat. Oh, ke- Nah, Pak sampai di situ. Oke, very good. Puji Tuhan. Ya, Cara saya juga tidak tahu kapan harus mengakhiri, tapi ya yang harapan penting saya boleh melihat anak-anak, kita cucu-cucu. mati sesuai dengan yang penting kita berkenan. Mati Ya, umur berapapun saya nggak masalah. Yang ya, penting mati dalam perkenanannya. amin. Jangan mati di diskotek. Itu tidak Ya, berkenan. Pak. Saya mau mati di bawah perkenanannya. Mau umur berapapun lah. Ya toh? Ya. Nggak masalah. Ya mau besok mau apa. Nggak masalah. Itu soal semuanya kan pasti mati. Mati. Betul. Tinggal waktu saja. Ya waktunya saya mau kematian saya adalah berkenan. Nah, ini yang penting. Jangan sampai waktunya tidak berkenan. Saya coba buka kamera, wah, Nggak bisa. bergetar ya. Ya karena Hmm. jaringannya ya, coba ya, perhatikan ya. Saya buka kamera ya, apa yang terjadi. Nah itu, Oh iya ya betul. ya, nenek Betul dia Pak. terlempar tuh, Oh. nggak kuat ya, nggak kuat ya. Ya lagi jaringan lagi lemah. Ya oke, oke. Terima kasih Pak Bambang atas kesaksiannya yang meneguhkan kita semua ya. Resume Pak. Closing statement-nya. Closing statementnya ya, itulah. Ya. Ya, jadi Uh, ya boleh saya sampaikan berdasarkan pengalaman pada awalnya bukan pengikut Kristus, kemudian menjadi pengikut Kristus sampai pada akhir sekarang ini yang saya jalani dan apa yang saya saksikan bahwa asuransi kehidupan yang benar itu hanya ada di dalam Yesus. Ya. Itu aja pesan saya. Maka ketika kita menyatakan diri kita sebagai anak Tuhan, maka kita harus berani untuk menyaksikan kebenaran Tuhan itu. Ya. Apapun yang harus kita lakukan. Kalau saya ceritakan Pak, pada waktu saya di Brawijaya itu Pak, kan itu kadrun-kadrun semua itu Pak. Iya, iya. Prosentasenya itu di Fakultas Perikanan itu kurang lebih 90%. Bukan 90%, malah 95% itu mereka. Kita bilangan sedikit.
Pantas Pak Bambang di heran mereka ya lihat Pak Bambang baca Alkitab. Oh, iya, Pak. Jadi pendeta, Iya. pendeta Itu durhaka. sering. Iya. Dia ternyata ada yang tahu background perjalanan hidup saya itu. Dia bilang, kembalilah, apa namanya, kembali ke ini. Nanti dia sampai ditawarin dan segala macam asal mau. Sampai ke naik haji pun dibiayai. Jabatan pun juga sudah ditanggung mereka. Itu Pak. Iya. Ya, karena memang kebetulan di teknis seperti saya itu waktu itu hanya berapa gelintir aja. Ya, nggak banyak ya. Nggak banyak Pak untuk teknik, keahlian teknik dalam penangkapan ikan itu, keahlian untuk itu ada satunya ya saya waktu itu. Meskipun junior ada, tetapi pendidikannya pendidikan magang begitu, tidak seperti saya kan spesialis Pak. Kan di Akademi Usaha Perikanan itu kan ada spesialis penangkapan, ada spesialis pengolahan, kemudian hanya 3 jurusan. Penangkapan, ahli pengolahan, dan ahli mesin kapal. Itu. Itu Pak, kalau di waktu itu zaman saya itu malah justru 2 setelah perjalanan waktu ditambah 1 karena kepentingan perusahaan-perusahaan maupun negara memerlukan orang-orang teknik mesin gitu. Akhirnya karena tidak semua dari jurusan teknik mesin itu mau di kapal ikan, Pak. Iya. Ya, karena gajinya jauh dengan pada lulusan yang sama, keahlian yang sama, gajinya beda dengan mereka yang lulusan dari Akademi Ilmu Pelayaran AIP yang ada di Sunter itu, jauh banget, Pak. Dia kan di kapal-kapal besar. Mau masinis 1 di kapal pada gross ton yang sama, pada besarnya kapal yang sama, mualim 1 dengan di kapal ikan beda gajinya Pak, jauh banget. Yeah. Maka tidak ada yang mau, meskipun dari STM umum pun lebih baik dia larinya ke kapal-kapal perusahaan itu, kargo maupun penumpang ya, tanker, banyaknya itu. Makanya dia barusan ada waktu itu perjalanan waktu ada tambahan jurusan mesin. Meskipun demikian juga saya diberi pengajaran tentang mesin, karena kalau sebagai deckman itu seorang ahli itu jabatannya mualim Pak. Jadi mualim perikanan tingkat 1 setara dengan MPB 3 Pak. Pelajarannya sama Pak. Mengolah gerak, stabilitas, kemudian memuat, kemudian perhubungan, ya, kemudian navigasi datar, navigasi elektronik, menjangkau peta, dan semua itu sama Pak, hampir sama. Hanya bedanya kalau menurut dosen dari mereka yang mengajar kita dari pelayaran besar itu, PB 1 semua itu mengatakan bedanya kalau di perikanan itu tidak ada pelajaran memuat Pak. Ya karena kan kita kapal spesialis, kapal ikan. Tapi kan muatannya kan barangnya ikan, bukan barangnya. Tetapi dengan perkembangannya waktu, sebelum penangkapan ikan ada itu Pak, yang membawa itu kargo. Ya, yang ngangkut ikan. Itu kan harus ditata juga. Harus ada ilmu. Tapi produknya sama. Kalau di kapal kargo itu kan ada curah, ada karung, ada kalengan dan semua, ada kontainer, itu kan berbeda-beda. Dia harus mengatur bagaimana disusun di sebelah mana, ditaruh di mana, tingkat 1, 2, 3, dek berapa itu kan harus dihitung Pak. Tapi kalau kita perikanan kan tidak, produknya sama. Kalau semua kita angkut yang bentuknya curah ya curah semua. Tapi kalau dibuat dalam bentuk kotaan, packingan, itu semua gitu Pak. Jadi lebih bedanya di situ Pak. Jadi apa tapi pesan moralnya? Iya, ilmu navigasi itu semua sama Pak. Ilmu satelit itu, ya kita menggunakan satelit. Waktu itu belum ada satelit Pak. Jadi pelajaran yang saya dapatkan waktu saya sekolah di tahun 70-an itu, satelit belum ada. Kemudian waktu menjelang lulus itu saya praktikum terakhir
Di tengah tiga itu baru ada penentuan fixed position dengan menggunakan satelit. Jadi itu ada latitude dan longitude-nya. Ada lintang dan bujurnya, itu bisa dilihat dari satelit. Itu luah, enak sekali. Tetapi bagaimanapun juga tugas kita harus menentukan secara manual. Jadi kita harus membaring istilahnya. Baringan-baringan dalam penentuan posisi itu harus kita lakukan untuk cross check kebenaran. Karena kalau satelit itu, kenapa dosen saya waktu itu katakan jangan percaya, sebab satelit itu bisa error. Bisa error itu karena pengaruh cuaca. Ternyata betul, Pak. Waktu itu saya buktikan sekali. Pada waktu saya pelayaran, kemudian fixed position menurut satelit itu lintangnya sendiri, ternyata di atas gunung. Gitu, Pak. Posisi. Oh, ini saya lihat cuacanya. Oh ya, benar. Closing statement-nya apa, Pak? Closing statement. Oh iya, closing statement. Melebar. Iya, melebar lagi ya. Oke, jadi khusus tadi itu, Pak. Jadi terakhir saya berharap kepada setiap kita yang telah dipanggil Tuhan, tetap setia dan taat kepada Tuhan, apapun, keadaan apapun, dimanapun kita berada, tetaplah setia, jangan goyah, jangan sampai kita lari dari apa yang sudah kita imani. Teruslah kita hidup di dalam Tuhan. Hendaklah hidupmu di dalam Tuhan. Itu saja, Pak. Tuhan memberkati. Amin. Ya, jangan pernah lari dari panggilan ilahi. Oke, alright. Oke, terima kasih Pak Bambang atas kesaksian dan closing statement-nya. Semoga kita juga tetap kuat ya, tetap semangat jika kita diproses untuk masuk padang gurunnya Tuhan. Amin. Alright, Pak Bambang, monggo sesi selanjutnya. Baik, Bapak Ibu. Kita single factor ya, Pak. Jadi sudah saksi, langsung kita mulai. Tapi tidak apa, saya bersyukur, Pak. Selagi saya bisa lakukan seperti Pak Andri katakan tadi. Kalau mikir-mikir sport jantung ya, nggak selesai. Lakukan saja. Tuhan akan memberi kekuatan. Baik, kita akan masuk pada sesi berikutnya.